Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi di pagi hari ini dengan siaran YouTube Jemaat Gemim Bukit Moria Tikala Baru dalam acara atau dalam renungan harian keluarga di hari ini, hari yang baru, 11 Maret 2023. Ibu Bapak, saudara-saudara, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita di hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kita, mari kita mengawalinya dengan doa dan firman. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman, mari kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Tuhan, ya Allah kami, di hari yang baru yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Kembali kami datang mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah, berterima kasih ketika kami boleh melewati malam yang gelap, dan ketika pun Tuhan hadirkan kami lagi di pagi hari ini untuk kami siap melakukan apa yang menjadi tugas kerja dan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Mendasari kehidupan kami Tuhan, kami rindu lagi untuk kami dibekali dengan firman. Karena itu kami bermohon kepadamu ya Tuhan, diberkatilah kami semua di hari ini ketika kami hendak membaca dan ketika hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini yang akan menuntun segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami pun menyadari akan keberadaan kehidupan kami, bahwa banyak salah, banyak dosa yang kami lakukan. Sebelum kami membaca merenungkan firman, kami mohon Tuhan ampuni kami, Tuhan kasihanilah kami, sehingga kami layak untuk membaca, merenungkan akan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau kepada kami Tuhan, di dalam nama-Mu kami bermohon. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di hari yang baru ini firman yang akan menuntun kita terambil di dalam kitab Yesaya. Yesaya pasalnya yang ke-50, ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya kamu semua yang menyalakan api dan yang memasang panah-panah api, masuklah ke dalam nyala apimu dan ke tengah-tengah panah-panah api yang telah kamu pasang. Oleh tangankulah hal itu akan terjadi atasmu. Kamu akan berbaring di tempat siksaan. Itulah firman yang akan menuntun kerja pelayanan kita, bahkan pengabdian kita di sepanjang hari ini. Bapak Ibu, sahabat renungan harian keluarga yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan. Ada ungkapan yang mengatakan, siapa menggali lubang, dia akan terperosok ke dalam lubang itu. Demikian juga apa yang dikatakan dalam Hosea pasal 8 ayatnya yang ke-7. Siapa yang menabur angin akan menuai badai. Artinya, siapa yang berbuat, maka dia pula yang akan kena akibatnya. Jadi orang bijak akan menabur kata-kata bijak untuk menjadi pedoman hidup. Sebaliknya, bila orang menabur kebohongan, maka ia akan menuai berlipat ganda kebohongan. Bila orang menabur kebencian, pasti juga akan menuai petaka kebencian. Saudara-saudara, Bapak Ibu jemaat Tuhan, bijaksanalah dalam menyikapi hidup jika kita tidak ingin disakiti oleh orang lain. Dan berusahalah untuk jangan menyakiti siapapun jika kita tidak ingin menjadi buah pergunjingan orang lain. Tema kita di pagi hari ini adalah bahaya menyalakan api. Keluarga Kristen yang dikasihi
dan yang diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan hari ini kita dapat pahami seperti ungkapan, siapa main api akan terbakar oleh api. Suatu kritikan kepada umat Tuhan Allah pada waktu itu yang lebih suka berjalan dalam pikiran dan pertimbangan sendiri dan bukan tunduk pada Tuhan Allah. Oleh karena itu mereka akan berbaring di tempat siksaan seperti yang dikatakan dalam bacaan kita tadi. Umat Tuhan Allah yang berperilaku demikian, mereka akan menerima penghukuman. Mereka akan dibuang jauh dari tanah yang dijanjikan Tuhan Allah kepada nenek moyang bangsa Israel, Abraham, Ishak, dan Yakub. Bahkan dikatakan mereka akan dimusnahkan dengan nyala api dari Tuhan Allah. Ini adalah suatu teguran yang sangat keras. Dan hal ini disampaikan oleh Nabi Yesaya yang adalah hamba Allah, yang adalah hamba Tuhan, agar supaya umat tidak akan berpaling dari iman mereka kepada Tuhan Allah yang sudah menyertai mereka. Ketika mereka diperhadapkan dengan tantangan dalam pelayanan, sebagai seorang hamba Tuhan dikatakan untuk tidak lari daripada Tuhan, tetapi tetap berserah kepada Tuhan. Ibu bapa keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kasih Tuhan Allah yang sudah dinyatakan bagi kita umatnya dengan pengorbanan Kristus Tuhan kita, kiranya itu akan membuat kita sadar untuk tidak melakukan kejahatan dalam berbagai bentuknya. Supaya murka Tuhan Allah tidak menimpa kita. Jangan kita membuat kejahatan di tengah-tengah kehidupan kita. Kasih Allah yang sudah menyertai kita, Dia pun meminta kita supaya kita hidup dalam kasih. Hiduplah dalam kasih terhadap semua orang. Sebagaimana Yesus Kristus yang sudah mengasihi kita dengan memberi dirinya untuk mendamaikan kita umat manusia dengan Tuhan Allah. Sehingga kita memperoleh kesejahteraan. Kita memperoleh hidup aman. Dan kita memperoleh damai sejahtera. Dan ketika kita melakukan apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan, maka keselamatan akan menjadi bagian kehidupan kita. Oleh karena itu, jangan kita bermain api, karena bahaya menyalakan api, maka kita akan terbakar dengan api itu. Kiranya renungan kita di pagi hari ini akan memotivasi kita bagaimana kita mengisi hari-hari kehidupan kita dengan selalu bersandar dan berdasar kepada Tuhan. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mendengar sebagian daripada firman-Mu. Mampukanlah kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Kami tidak hanya mendengar, tetapi kami mampu mewujud nyatakan firman itu dalam kehidupan kami. Bapa yang ada di sorga, di kesempatan pagi hari ini, hamba bermohon kepadamu, diberkatilah kami semua, Jemaat Gemim Bukit Meriah Tikala Baru, dari kolom 1 sampai dengan kolom 29. Diberkatilah pelayan khusus, diaken, penatua, dan pendeta. Bahkan diberkatilah semua pemirsa yang mengikuti siaran
renungan harian keluarga lewat YouTube Jemaat Gemim Bukit Muria Tikala Baru. Kami percaya kami terberkati dengan pelayanan-pelayanan yang dilakukan di Jemaat Gemim Bukit Muria Tikala Baru. Oleh karena itu hamba bermohon Tuhan, biarlah di dalam kami melaksanakan tugas kerja dan tanggung jawab kami, Tuhan selalu menolong kami, Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Sehingga apapun yang kami kerjakan, apapun yang akan kami lakukan, itu semua boleh dibuat berhasil oleh Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah, Bapa yang ada di dalam surga, di minggu sengsara yang kedua ini, hamba juga bermohon, Tuhan menyertai jemaat-Mu yang sedang dalam pergumulan. Pergumulan karena sakit, pergumulan karena hal-hal yang datang dalam kehidupan mereka yang mengecewakan mereka, atau pergumulan-pergumulan lainnya Tuhan, pergumulan ekonomi, pergumulan hidup suami istri, pergumulan dalam hidup bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Biarlah Tuhan, Engkau akan memberi jalan keluar kepada kami. Dan kepada saudara-saudara kami yang boleh menerima anugerah keselamatan dari Tuhan lewat ketambahan usia, lewat berbagai kesuksesan yang mereka alami. Biarlah Tuhan, Engkau kuduskan sukacita mereka semua. Dan Bapa kami yang di sorga, kami yang akan beraktivitas di sepanjang hari ini, kami mau taruh seluruh pengharapan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami di sepanjang hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara, perenungan kita di hari ini, bagian firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Kita yang menyaksikan acara ini, renungan harian keluarga, biarlah juga kita semua terberkati. Dan jangan lupa subscribe, like, dan kita bagikan siaran ini kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.